Jujur, gue sangat menyesal sebagai putra asli Pulau Sumbawa, suku Mbojo, tidak memperkenalkan kalian Pulau Sumbawa dan tidak mempromosikan Pulau Sumbawa kepada kalian dari dulu. Gue fokus mempromosikan Pulau Lombok, Gunung Rinjani, dan wisata-wisata yang ada di Pulau Lombok. Hai, kenalin, gue Baba, asli Pulau Sumbawa, suku Mbojo, Nusa Tenggara Barat, 8 tahun tinggal di kota Tangerang Selatan. Di sini gue akan memaparkan dan akan ngasih tahu ke kalian kalau di Nusa Tenggara Barat itu ada 2 pulau. Di 2 pulau ini ada 3 suku. Kepanjangan dari 3 suku ini, singkatan dari 3 suku ini adalah Sasambo, dan kepanjangannya adalah Sasak Samawa Mbojo. Yang pertama, Sasak adalah suku dari Pulau Lombok dan sekitarnya. Yang kedua, Samawa adalah suku dari Pulau Sumbawa dan sekitarnya. Sedangkan yang ketiga, Mbojo adalah suku dari Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima masih satu bahasa dan satu suku. Kalau bicara dari sektor wisatanya, memang masih jauh banget antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kenapa gue bilang begitu? Karena dari dulu Pulau Lombok sudah siap mempromosikan tempat wisatanya. Sedangkan mungkin Pulau Sumbawa ini masih jauh. Karena mungkin dari lokasi sangat jauh dan tidak cukup biaya sedikit. Padahal wisata-wisata di Pulau Sumbawa itu gue suka. Tapi di sini gue akan mempromosikan tempat wisata yang sudah pernah gue kunjungi. Tapi kalau kalian mau tambah lagi tempat wisata yang ada di Pulau Sumbawa, Bima, dan Dompu, kalian bisa tulis di bawah di kolom komentar ya. Kalau bicara head to head ya, Pulau Lombok ada Gunung Tambora dengan ketinggian Pulau Lombok ada Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 mdpl. Nah, tentu Gunung Tambora itu dengan view Danau Segara Anaknya dan alam sekitar yang ada di Gunung Rinjani. Kita ngobrol fokus ke Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa ada Gunung Tamboranya cuy, dengan ketinggian 2.851 mdpl. Sejarah mencatat letusan Gunung Tambora sangat dahsyat di masa itu dan dunia tahu tentang itu. Dengan luas kalderanya hampir 7 km persegi. Jadi kalau kita foto pakai HP, walaupun model pakai landscape nggak cukup. Ya, tapi sekarang ada Action Cam 360 mungkin tuh bisa. Terus Tambora ini mempunyai beberapa jalur pendakian. Ini yang gue tahu ya. Pancasila, Doroncanga, Kawindatoi. Nah, itu yang gue tahu. Sisanya kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus wisata lain selain Gunung Tambora ada Pulau Kenawa. Kalau di Lombok namanya Gili Terawangan, Gili Air, Gili Meno. Sedangkan di Pulau Sumbawa ada Pulau Kenawa, Gili Bedil, Gili Paserang, dan masih banyak mungkin yang lain pulau-pulau kecilnya.
Terus ada Pulau Moyo dengan air terjun di tengah laut. Lady Di, terus eh, artis-artis pernah ke sana. Mantan kipernya MU dulu yang tinggi, Van der Sar ya, kalau nggak salah. Terus Nikita Willy pernah ke sana. Dan Puan Maharani pernah ke sana. Dan di Pulau Moyo ada satwa yang dilindungi. Beberapa satwa burung lah di sana dilindungi. Terus geser lagi sedikit ke timur, ada Pulau Satonda. Pulau Satonda di tengah pulau ada danau. Nah, dan kita geser lagi ke timur, ada Teluk Saleh. Teluk Saleh ini sport bagi teman-teman yang suka snorkeling, nanti bisa foto bareng sama ikan paus. Itu luar biasa. Terus kita masuk ke wilayah Dompu. Wilayah Dompu itu ada salah satu sport surfing itu udah dunia, namanya Pantai Lakei. Itu keren banget. Terus kita geser lagi ke timur. Kita masuk ke kota dan Kabupaten Bima. Terus di Kabupaten Bima ada namanya Pulau Ular. Di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Pulau Ular. Di tengah pulau dan isinya ular semua. Masih di Wera ada Gunung Sangiang, gunung yang masih aktif loh. Kita mulai mendakinya di titik 0 mdpl. Jadi gunung ini di tengah laut tapi masih aktif. Terus kita geser lagi ke timur, di ujung timurnya Bima, Kabupaten Bima, Sape. Sape itu ada namanya Pantai Lariti. Ketika airnya surut dan akan terbelah dua seperti jalan, dan kita bisa jalan kaki menuju ke pulau seberangnya. Di sini gue nggak tahu nama pulaunya, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus kalau di Lombok ada namanya rumah adat di Sade, dekat dari Bendara. Sama fungsinya lumbung padi, tapi beda cerita, beda sejarah, beda pembuatan juga, bentuknya beda, tapi fungsinya sama untuk lumbung padi. Begitupun di Bima Kabupaten ada namanya rumah adat Umalengge. Kalau di bahasa Indonesia kan rumah lumbung padi. Dan tradisi yang paling menarik di Bima itu pacuan kuda cuy. Itu adalah acara yang paling bergengsi bagi orang-orang Bima di sana, sultan-sultan Bima di sana. Dan yang menariknya di sini, jukinya itu di bawah umur 10 tahun. Mulai 5 tahun, 6 tahun tuh dilatih untuk menjadi juki cilik. Jadi setiap turnamen tuh yang jukinya anak-anak kecil. Dan luar biasa cuy, mereka tuh nggak pegang tali kudanya itu, mereka tidur mukul begini, kiri kanan nih. Luar biasa, itu nyalinya saja orang asli sana belum pernah jadi juki kuda dan belum pernah naik kuda. Dan kita ngomong lagi, ada namanya di sana ya bisa dibilang New Zealand-nya Pulau Sumbawa ya. Namanya Doroncanga. Itu savana luar biasa dengan view Gunung Tambora, dan ada kuda dan ada sapinya, ada kambing. Kemarin tahun lalu alhamdulillah kita mempunyai salah satu artis keturunan Bima, namanya abang kita Rigen. Luar biasa, Bang Rigen ini mengajak teman-teman artisnya ya, sebetulnya kayak Raffi Ahmad, terus Desta dan kawan-kawannya. Nah, terus kain tenunnya ini yang gue pakai ini, kain tenun khas suku Bojo Bima, motif dan warnanya banyak. Ada buat kepala, ada sal, pokoknya banyak lah. Itu sekian dari saya untuk memperkenalkan Pulau Sumbawa dan sekitarnya. Jadi Pulau Sumbawa itu nggak kalah menarik lah dari Pulau Lombok. Mudah-mudahan 5 atau 10 tahun ke depan Sumbawa ini siap untuk menyambut kalian, siap untuk bersaing di sektor pariwisatanya. Gue yakin sih Sumbawa ini alam baharinya dan lain sebagainya. Dan satu lagi cuy, Pulau Sumbawa itu penghasil emas terbanyak yang ada di Pulau Sumbawa, yang ada di NTB, namanya PT Newmont.
luar biasa. Jadi rencanakan perjalanan kalian dari sekarang juga ke Pulau Sumbawa. Cari tahu, googling Pulau Sumbawa, luar biasa. Salam dari Pulau Sumbawa.